Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Airin BNTSEO dengan NIM 4524232020 Teknik Geologi kelas A akan menjelaskan tentang materi ke-8 yaitu korupsi, ragam, dan hukumannya. Dosen pengampu Profesor Dr. Novianti Jafri, SPD IMPD. Yang pertama yaitu korupsi dalam hukum Islam. Korupsi menurut hukum Islam. Korupsi dinyatakan haram dan merupakan dosa besar dalam Islam. Ini adalah tindakan yang merusak keadilan dan keutuhan masyarakat. Kemudian konsekuensi korupsi. Korupsi menyebabkan kerugian finansial yang besar dan juga dapat berakibat fatal bagi kesehatan masyarakat. Peran pemerintah. Pemerintah harus memastikan adanya mekanisme pencegahan korupsi dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi. Kemudian peran masyarakat. Masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam pencegahan korupsi dengan melaporkan tindakan yang mencurigakan dan mendukung pemerintah dalam upaya memerangi korupsi. Selanjutnya yaitu pencegahan korupsi. Satu yaitu transparansi dan akuntabilitas. Membuat informasi publik tentang anggaran dan kebijakan pemerintah tersedia bagi masyarakat untuk transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, sanksi dan hukuman. Memberikan sanksi dan hukuman yang tegas bagi pelaku korupsi dan membuka akses untuk kontrol kebijakan anti korupsi bagi publik. Tiga, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Memberikan pendidikan perlunya pencegahan korupsi bagi masyarakat dan meningkatkan kesadaran bahwa korupsi merugikan masyarakat. Selanjutnya korupsi dan pengaruhnya pada ekonomi. Satu, menurunkan investasi. Tambahkan korupsi membuat investasi merosot karena investor tidak merasa aman subjudul. Dua, memperburuk kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi semakin memburuk karena pendapatan tidak terdistribusi secara adil. Tiga, kerusakan sistem perpajakan. Korupsi membuat sistem perpajakan memburuk karena banyak pajak tidak terutang yang harusnya digunakan untuk pembangunan. Korupsi dan pengaruhnya pada pendidikan. Satu, menurunkan kualitas pendidikan. Anggaran pendidikan disalahgunakan dalam korupsi sehingga kualitas pendidikan merosot dan meningkatkan jumlah murid dalam satu kelas. Dua, kurangnya pemerataan pendidikan. Korupsi mengakibatkan pemerataan pendidikan sulit dicapai. Tiga, memburuknya fasilitas pendidikan. Korupsi membuat pembiayaan pendidikan disalahgunakan sehingga dunia pendidikan kurang fasilitas. Selanjutnya hukuman bagi pelaku korupsi. Satu yaitu penjara. Pelaku korupsi dapat dijatuhkan hukuman penjara yang berat tergantung dari tingkat kerugian finansial dan tingkat korupsinya. Yang kedua ada denda. Hukuman denda dan pengembalian kerugian negara yang dilakukan sebagai akibat dari pembuatan korupsi. Dan yang ketiga yaitu penjara seumur hidup. Sejumlah kasus korupsi memiliki dampak buruk yang signifikan pada seluruh masyarakat dan dapat mengakibatkan hukuman penjara seumur hidup pada pelaku korupsi. Selanjutnya yaitu pencegahan korupsi di masa depan. Satu, teknologi dan inovasi. Teknologi dan inovasi dapat digunakan untuk pencegahan korupsi dengan melacak dan memeriksa anggaran pemerintah. Dua, pendidikan moral. Pendidikan moral menjadi salah satu instrumen yang kuat untuk pencegahan korupsi di masa depan. Dan yang ketiga yaitu kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat melalui akses terhadap informasi sangat penting untuk memastikan bahwa pencegahan korupsi dapat dipahami dan diterima oleh seluruh masyarakat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.